Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan dengan saya Julius Peranta, mahasiswa UC Online Batch 5, International Business Management. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang intervensi pemerintah dalam perdagangan. Dan dalam presentasi kali ini, saya akan mengambil studi kasus terhadap iPhone. Terkhususnya pada tahun 2024 itu adalah pelarangan masuk iPhone 16. Dan yang perlu kita tahu sebenarnya apa itu intervensi pemerintah, terkhususnya dalam bidang perdagangan. Intervensi itu kalau secara konsep itu merupakan kebijakan atau tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur, karena ini perdagangan, dalam artian mengatur aliran barang dan jasa dalam suatu negara, baik yang pertama melalui pajak, yang kedua melalui regulasi, yang ketiga subsidi, atau bahkan sampai pembatasan impor dan ekspor, Bapak Ibu. Jadi kenapa pemerintah itu harus melakukan yang namanya intervensi? Saya bagi menjadi tiga. Yang pertama, mendorong investasi dan produksi lokal. Yang kedua, perlindungan industri dalam negeri. Yang ketiga, keamanan dan perlindungan teknis. Kalau berbicara soal mendorong investasi serta mendorong produksi lokal, yang pertama pasti akan menarik investasi dari teknologi global, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Perlu kita tahu, dengan suatu pemerintahan itu melakukan suatu intervensi, maka ada suatu hal yang pasti akan mendorong investor-investor itu untuk masuk. Contohnya, kalau di dalam Indonesia, kita belajar dari kasus tahun lalu itu ada Apple yang iPhone 16 dilarang masuk ke Indonesia pada masa itu gunanya apa? Supaya Apple itu ke poin kedua, itu membangun fasilitas manufaktur. Dan dari fasilitas manufaktur, itu tentu akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Itu yang ada di poin keempat, Bapak Ibu. Serta dengan bentuk intervensi berupa TKDN yang ada di Indonesia, itu akan membuat perusahaan-perusahaan global itu bermitra dengan industri lokal. Supaya apa? Supaya kita tahu TKDN merupakan 35% barang bahan dari produk tersebut harus berasal dari dalam negeri. Ini akan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam negeri, Bapak Ibu. Kemudian mengembangkan industri elektronik dalam negeri. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali produk-produk impor yang harganya jauh lebih murah daripada produk yang dihasilkan dalam negeri. Ini akan memukul keras bagaimana perusahaan-perusahaan dalam negeri itu. Nah, oleh sebab itu bisa saja dengan melakukan pembatasan impor, kemudian pendorongan investor masuk ke perusahaan dalam negeri, sehingga biaya produksi yang dihasilkan itu cenderung lebih kecil daripada sebelumnya, kemudian persaingan di pasar juga tidak sebegitu ketat dari sebelumnya. Nah, kemudian ketika untuk perlindungan industri dalam negeri, yang pertama itu mendorong pertumbuhan industri lokal, Bapak Ibu, agar bisa bersaing dengan produk asing seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, itu melindungi merek-merek lokal. Contohnya kalau berbicara soal teknologi, terusnya smartphone, itu produksi lokal itu ada namanya Advan, Ibu. Jadi produk Advan inilah yang mau didorong oleh pemerintah, terkhususnya pemerintah Indonesia, terhadap dominasi merek-merek global yang masuk. Banyak dari impor, salah satunya Apple yang akan kita bahas. Poin ketiga, itu adalah regulasi dibuat untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik, Bapak Ibu. Yang keempat, itu memastikan masyarakat memiliki akses ke produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau berbicara soal keamanan dan regulasi teknis, yang pertama pasti Kominfo, terkhususnya, itu memiliki peran dalam sertifikasi perangkat sebelum dijual di Indonesia. Dalam artian, ada standar keamanan seperti poin 2 yang diterapkan oleh pemerintah, terkhususnya Kominfo di Indonesia sebelum barang-barang impor itu masuk, terutama produk-produk teknologi, sebagai contoh adalah smartphone, Bapak Ibu. Yang ketiga, regulasi ini dibuat bukan semata-mata hanya sebuah peraturan, tapi ada fungsinya untuk melindungi konsumen dari produk-produk ilegal dan memastikan kompatibilitas dengan jaringan-jaringan lokal yang ada. Itu, Bapak Ibu. Kemudian, apakah intervensi ini mempunyai dampak positif? Benar, tapi juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, kalau berbicara soal dampak positif dari intervensi, itu pasti regulasi dan keamanan itu lebih terjaga, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Yang kedua, itu mendorong investasi digital lokal dan manufaktur elektronik. Yang ketiga, itu adalah proteksi terhadap industri dalam negeri yang menumbuhkan pasar lokal, Bapak Ibu. Namun,
Dengan melakukan kegiatan intervensi, suatu pemerintah itu pasti menimbulkan dampak negatif. Contoh, dalam produk iPhone, dengan mahalnya pajak dan biaya masuk itu, menyebabkan harga iPhone itu cenderung lebih mahal. Oleh sebab itu, banyak sekali produk-produk ilegal, khususnya iPhone, itu masuk ke pasar gelap, Bapak Ibu, di Indonesia. Yang kedua, produk baru sering terlambat masuk ke pasar Indonesia akibat proses sertifikasi dan regulasi. Yang ketiga itu meningkatnya pasar black market. Bapak Ibu, ini seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, di poin pertama, karena harga resmi yang terlalu tinggi. Kemudian kita akan membahas studi kasus tahun lalu, itu tahun 2024 terhadap iPhone 16. Kita bisa melihat bahwa share of Apple in the mobile phone market in Indonesia itu pada tahun 2013 sampai Oktober 2024, kita bisa melihat itu cenderung naik, Bapak Ibu. Lalu kenapa pemerintah itu tetap melakukan intervensi terhadap produk Apple? Yang pertama, ini kita berfokus pada iPhone 16, Bapak Ibu. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong prioritas pada investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Ini langsung disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan pada masa itu. Dalam artian, memang pemerintah melakukan intervensi terhadap iPhone 16 supaya apa? Supaya iPhone atau Apple, induk perusahaannya, itu berinvestasi bukan dalam produk, tapi berinvestasi dalam hal pembangunan lapangan pekerjaan melalui industri manufaktur. Yang kedua, regulasi TKDN mengharuskan perangkat 4G atau 5G memiliki minimal 35% kandungan lokal. Inilah salah satu penyebab kenapa iPhone 16 dilarang, Bapak Ibu, karena belum memenuhi regulasi ini. Yang ketiga, itu penegakan hukum atas penjualan ilegal iPhone 16. Karena kita tahu pada tahun 2024, begitu peluncuran iPhone 16 yang bahkan belum sampai di Indonesia, banyak sekali produk-produk iPhone 16 itu masuk ke Indonesia secara ilegal. Dan dalam artian ini, pemerintah melakukan intervensi atau pelarangan impor iPhone 16 khususnya, itu supaya lebih menegakkan hukumnya, Bapak Ibu. Kemudian ada regulasi IMEI, bertujuan untuk apa? Supaya iPhone-iPhone yang masuk ke Indonesia itu melalui jalur yang resmi, bukan merupakan suatu produk impor yang ilegal, Bapak Ibu. Kemudian dengan intervensi ini, apakah Apple, induk perusahaannya itu mengalami tantangan? Benar. Yang pertama, pasti Apple itu kesulitan untuk memenuhi aturan TKDN yang ada atau 35% produksi lokal. Karena apa? Karena manufaktur untuk iPhone itu tidak ada di Indonesia, melainkan kita biasanya untuk iPhone itu kita impor, baik dari India maupun dari Cina. Kemudian ada harga yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Itu pasti akan menurunkan daya saing dari produk Apple tadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, distribusi resmi harus melalui sertifikasi Kominfo yang pasti memerlukan waktu yang cenderung lebih panjang, Bapak Ibu. Lalu apa solusi yang ditempuh Apple supaya produk khususnya tadi yang iPhone 16 itu bisa dijual di Indonesia? Yang pertama, Apple itu berinvestasi dalam ekosistem digital dan pusat riset di Indonesia. Pak Ibu, ini seperti saya katakan tadi, pemerintah melakukan intervensi terhadap Apple itu bukan untuk melarangnya saja, melainkan supaya mendorong investasi Apple dalam bidang lain. Pak Ibu, ya, kemudian bermitra dengan distributor lokal untuk mempercepat kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga, Apple tentu dalam produknya, khususnya iPhone, itu memastikan semua produk yang dijual itu resmi dan melalui bea cukai dan terdaftar dalam sistem IMEI yang berlaku di Indonesia. Kemudian, Apple itu juga membuka peluang membangun fasilitas manufaktur, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu tujuan intervensi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada masa itu untuk mendukung kebijakan TKDN dan memperluas pasarnya di Indonesia. Oke, Bapak Ibu. Kemudian sebagai kesimpulan, ada 3 saya bagi. Yang pertama, intervensi pemerintah itu dilakukan untuk regulasi, kemudian ekonomi, dan juga perlindungan industri dalam negeri, Bapak Ibu. Yang kedua, ada dampak positif dan negatif bagi pasar dan konsumen harus dipertimbangkan, dalam artian pemerintah sebelum melakukan intervensi terhadap produk-produk yang masuk ke dalam negeri, khususnya Indonesia, itu harus melakukan pertimbangan yang panjang karena harus meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dan memperbesar dampak positif yang seharusnya kita dapatkan, Bapak Ibu. Yang poin ketiga itu adalah harapan agar kebijakan ini tetap seimbang dan nggak merugikan konsumen atau industri-industri teknologi baik dalam negeri maupun luar negeri. Sampai di sini aja, terima kasih. Saya Juli Separanta.